Jika Anda orang Nusantara khususnya Jawa, atau kalian orang yang menyukai tentang misteri dan ilmu pengetahuan, kami sarankan untuk menonton video ini sampai selesai, supaya Anda sedikit memahami kejadian alam yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Mari kita berdiskusi bersama tanpa harus mencela satu sama lain. Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883. Diperkirakan kekuatan daya ledaknya mencapai hingga 30-40 ribu kali daya ledak bom atom Nagasaki dan Hiroshima. Meskipun daya ledaknya bisa memicu tsunami dan sangat dahsyat hingga dentumannya terdengar sampai Afrika, tepatnya Pulau Rodrigues yang diperkirakan jaraknya sekitar 4.653 km. Akan tetapi skala letusan 6 VEI ini daya letusannya masih belum bisa menyamai letusan Krakatau Purba yang meletus lebih dahsyat lagi, yang diperkirakan terjadi pada tahun 535 Masehi dengan letusan skala 7 VEI. Letusan tersebut bahkan mengakibatkan terciptanya cekungan atau lubang raksasa seluas 50 km yang diperkirakan merupakan kaldera produk letusan Gunung Krakatau Purba. Gemuruh suara letusannya terdengar sampai ke Cina. Kerusakan alam menimpa Jepang dan Korea. Tercatat juga anomali alam di Romawi hingga pesisir Laut Tengah. Gunung Krakatau Purba juga ditasbihkan sebagai penyebab berubahnya iklim di seluruh dunia hingga mengakibatkan bumi memasuki sebuah abad kegelapan. Cahaya bulan seolah-olah sama dengan cahaya matahari yang kecerahannya hilang. Situasi dan kondisi ini bertahan sampai 18 bulan berbarengan dengan terjadinya tragedi kelaparan yang besar karena rusaknya lahan-lahan pertanian. Lantas dampak apa yang masih terlihat hingga sekarang? Kesepakatan para ahli menyatakan bahwa Pulau Sumatera dan Jawa serta Kalimantan dulunya menyatu, yang kemudian terbentuk sebuah daratan yang disebut Sunda Besar. Terpisahnya Sumatera dan Jawa banyak yang meyakini karena diakibatkan gerakan lempeng bumi, meskipun masih banyak yang memberikan pendapat bahwa penyebab pisahnya Sumatera dan Jawa diakibatkan letusan Gunung Krakatau Purba. Cerita tulisan Pujangga Jawa Ronggo Warsito yang tertulis dalam teks Jawa kuno Pustaka Raja Purwa menceritakan tentang letusan Krakatau Purba ini. Kisah dalam teks tersebut menceritakan tentang peristiwa yang terjadi sekitar tahun 416 Masehi. Disebutkan dalam satu bait, ada suara petir atau guntur yang menggelegar yang terdengar dari arah Gunung Batuwara dan Gunung Kapi. Ada pula gempa yang menakutkan, kegelapan dan kilat. Kemudian datanglah badai angin dan hujan yang mengerikan, dan seluruh badai menggelapkan dunia. Sebuah banjir besar datang dari Gunung Batuwara dan mengalir ke timur menuju Gunung Kamula. Ketika air menenggelamkannya, Pulau Jawa terpisah menjadi dua, menciptakan Pulau Sumatera. Terciptanya Gunung Batuwara akibat kejadian alam dalam naskah tersebut teridentifikasi sebagai Gunung Pulau Sari. Sedangkan gunung di sisi barat Gunung Batuwara mempunyai ciri-ciri yang merujuk pada Gunung Krakatau Purba. Para ilmuwan geologi menolak peristiwa supervulkanik tunggal ini mengakibatkan terpisahnya Pulau Sumatera dan Jawa. Ilmuwan geologi yang menolak salah satunya adalah Ken Woltz. Ken Woltz mengungkapkan bahwa terpisahnya Pulau Sumatera dan Jawa mungkin terjadi sejak puluhan ribu tahun silam. Ilmuwan berikutnya adalah Donald Theodore Sanders dan Jelle Zeilinga de Boer. Melalui sebuah penelitian yang mereka lakukan, kemudian mereka menyimpulkan bahwa Krakatau pernah meletus hebat beberapa kali. Terciptanya Selat Sunda bukan dari sebuah letusan tunggal yang besar, namun dengan beberapa periode letusan besar di waktu yang berbeda di Krakatau sekitar ratusan hingga ribuan tahun yang silam. Bukan hanya pada periode letusan pada tahun 416 Masehi. Lantas apakah ada ramalan Pulau Jawa terbelah lagi? Sebagian orang Jawa sebenarnya memiliki ramalan atau prediksi tersendiri mengenai akan terbelahnya Pulau Jawa. Prediksi dan ramalan Jawa itu dirangkai oleh seorang waskita yang misterius, yaitu Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang sangat terkenal dalam sebuah jangka yang dirangkai dan disusunnya. Prabu Jayabaya menyebut sebuah kalimat.
Nugel Tanah Jawa Kaping Sepisan, yang artinya terpisahnya Pulau Jawa untuk yang pertama kalinya. Prediksi dan ramalan ini telah terbukti dengan terbelahnya bumi dan tanah Sundaland. Pada masa berakhirnya zaman es yang menyebabkan Pulau Jawa terbelah seperti bentuk sekarang ini akan berlangsung terus-menerus dalam kurun waktu 2100 tahun. Dan akan kembali terbelah menjadi dua setelah masa periode milenium itu berakhir. Pada masing-masing antara dua pulau Jawa yang terbelah dibatasi laut, yaitu Laut Jawa Kidul atau Selatan dan Laut Jawa Lor atau Utara. Lalu kapankah Pulau Jawa akan terbelah dua? Seperti hitungan Sri Aji Joyoboyo, bahwa pada masa zaman kedua Pulau Jawa dihuni manusia untuk yang kedua kalinya yang didasarkan pada hitungan tahun Saka. Didapatkan angka yang menunjukkan tahun 2100 Saka atau sama dengan tahun 2178 Masehi. Terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua atau lebih bisa disebabkan oleh berbagai macam hal, antara lain permukaan tanah yang membujur dari Samudra Indonesia hingga garis pantai Laut Jawa yang amblas, sehingga mempertemukan air Laut Kidul atau Selatan dan air Laut Lor atau Utara. Kemudian apabila kita memperhatikan dan melihat dalam peta, ada sebuah gunung yang lokasinya tepat di tengah Pulau Jawa yaitu Gunung Slamet. Kata Slamet berasal dari bahasa Arab yang berarti membawa selamat. Namun masyarakat malah justru meragukan dengan asal-usul nama Slamet karena nama merupakan sebuah doa yang artinya gunung tersebut sebenarnya tidak selamat dan didoakan agar selamat. Dan sebuah mitos tentang letusan Gunung Slamet yang katanya mampu membelah Pulau Jawa inilah yang selalu menghantui masyarakat. Mitos ini banyak dipercaya warga karena Gunung Slamet terletak nyaris berada di tengah-tengah Pulau Jawa antara timur dan barat. Gunung kedua tertinggi di Pulau Jawa ini juga letaknya berada di tengah-tengah pantai utara dan pantai selatan. Warga masyarakat meyakini cerita jika Gunung Slamet meletus hebat maka akan membuat selat atau parit besar yang menyatukan Laut Utara dan Selatan. Cerita ini telah lama berkembang di warga khususnya warga Banyumas dan sekitarnya. Akan tetapi apakah benar meletusnya Gunung Slamet mampu membelah Pulau Jawa? Gunung Slamet ukurannya masih terlalu kecil untuk bisa membelah Pulau Jawa apabila meletus. Jika dibandingkan dengan letusan Gunung Toba yang terjadi pada 74.500 tahun yang lalu. Letusan Gunung Api Toba yang terjadi pada 74.500 yang silam adalah sebuah peristiwa supervolcano maha dahsyat yang pernah terjadi di bumi pada kurun waktu 27,8 juta tahun terakhir. Yang energinya diperkirakan setara dengan 21 juta butir bom nuklir Hiroshima yang diledakkan secara bersama-sama di suatu titik koordinat. Sementara itu, kita lihat di tengah-tengah daratan Pulau Sumatera terdapat patahan semangko dengan bentukan geologi yang terbentang dari Aceh hingga Teluk Semangka di Lampung. Berlanjut hingga ke perairan Selat Sunda yang berperan untuk membentuk pegunungan barisan sekaligus menjadi penyebab gempa bumi di daratan Pulau Sumatera. Akan tetapi letusan Gunung Toba yang berdiri di atas patahan daratan Pulau Sumatera ini tak mampu membuat Pulau Sumatera menjadi terbelah. Padahal apabila kaldera Danau Toba diangkat ke daratan dan semua kaldera diletakkan di atas tanah Pulau Jawa, maka diameter kaldera bekas letusan Gunung Toba itu mempunyai ukuran yang setara dengan jarak perjalanan dari Purwokerto hingga Magelang. Artinya jika letusan Gunung Toba yang sangat dahsyat saja tak mampu membelah Pulau Sumatera, lantas bagaimana mungkin dengan Gunung Slamet yang berukuran lebih kecil dari Gunung Toba? Di Pulau Jawa pada sekitar 36-30 juta tahun yang lalu mengalami sebuah letusan gunung yang maha dahsyat yaitu letusan purba Gunung Api Semilir. Letusan gunung ini eruksinya menghasilkan lapisan tufa yang ketebalannya diperkirakan 1.200 meter yang terekam di wilayah Yogyakarta, tepatnya di Bukit Batur Agung. Selain daripada itu produk dari Gunung Api Semilir yang cukup terkenal adalah tebing Breksi Yogyakarta yang sebenarnya adalah sebuah tebing tufa. Kedahsyatan letusan Gunung Api Semilir hanya bisa dibandingkan dengan gelegar dahsyat Gunung Toba pada saat letusan Gunung Toba Muda yang terjadi pada 74.000 tahun silam.
yang telah mengeluarkan kurang lebih 2.800 km kubik material letusan. Sangat disayangkan letusan itu terjadi pada sekitar 36-30 juta tahun yang lalu. Sehingga sulit bagi kita untuk membuktikan apakah letusan ini mampu membelah permukaan tanah Pulau Jawa di masa itu. Meskipun Gunung Slamet tidak bisa membelah tanah Pulau Jawa, apakah prediksi ramalan Jayabaya tidak bisa dibuktikan? Pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan mempunyai bentuk memanjang di arah timur laut Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terbentuknya pegunungan ini berdasarkan atas patahan besar purba yang cukup dikenal dengan patahan besar Kebumen Muria Meratus. Membentang sepanjang 1.000 km dari Karangbolong, patahan ini menuju arah timur laut melalui Semenanjung Muria dan dasar Laut Jawa hingga berakhir di Pegunungan Meratus, Kalimantan. Dari sinilah asal-usul Pulau Jawa yang terbentuk dari bertemunya dua lempeng benua dan bagian sebelah barat pulau yang diperkirakan mempunyai usia yang lebih tua jika dibandingkan bagian sebelah timur. Kompleks patahan besar dari Kebumen Meratus ini juga diyakini dan dimitoskan akan membuat Pulau Jawa terbelah oleh suatu gempa bumi yang terbentang sepanjang kurang lebih 1.000 km. Diperkirakan patahan ini telah aktif sejak 60 juta tahun yang silam dan sekarang diyakini sutuhnya telah mati dan hanya menyisakan subfault muda yang masih aktif. Maka sebuah trigger super mega kolosal dibutuhkan untuk memicu sebuah jalur patahan besar purba yang sudah mati ini supaya aktif kembali dalam waktu dekat. Memahami ramalan Jayabaya dengan membaca memang sangat sulit karena untaian rangkaian baitnya dipenuhi dengan kiasan. Masalah tentang Pulau Jawa terbelah juga dapat dilihat secara berbeda. Bukan hanya kita bisa memprediksi secara fisik, akan tetapi kita harus bisa mengartikan ramalan Jayabaya juga sebagai sebuah kondisi sosial zaman sekarang. Juga bisa jadi ramalan Jayabaya merupakan sebuah kondisi masyarakat yang hanya berbeda pendapat dan bisa mengakibatkan dampak perpecahan antar suku bangsa khususnya suku Jawa itu sendiri.